Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfitria Sudirman, Prodi Ekonomi Syariat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Keuangan Publik Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Sektor publik pemerintah berarti barang dan layanan publik yang ketersediaannya itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Begitu pula dalam konsep Islam, pemenuhan kebutuhan sosial menjadi tanggung jawab oleh pemerintah dalam menyediakan, memelihara, mengoperasikan barang publik untuk menjamin terpenuhnya kepentingan sosial. Materi selanjutnya yaitu pembiayaan sektor publik oleh pemerintah. Artinya di sini pembiayaan merupakan suatu sumber pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam suatu negara. Adapun menjadi sumber daya untuk pembiayaan sektor publik yaitu pertama, menerima pajak investasi asing atau utang piutang, dan juga berupa bantuan dari luar negeri dan hutang dari masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi negara. Berbeda dengan konsep ekonomi Islam, di mana yang menjadi sumber dananya di sini yaitu adalah zakat dan juga bentuk-bentuk lainnya seperti infak, wakaf, dan haraj. Dari yang menjadi sumber utamanya di sini yaitu zakat selain pajak atau investasi asing. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat menjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, maka tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya untuk mewujudkan konsep pasar yang Islami. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Zakat merupakan hak harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau umat Islam pada golongan tertentu dalam waktu tertentu. Zakat itu sendiri merupakan sumber pendapatan negara sejak awal masa pemerintahan Islam. Zakat juga bisa meningkatkan perekonomian akan pendapatan nasional suatu negara. Karena semakin besar zakat yang kita keluarkan, maka semakin besar pula pendapatan nasional. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber keuangan negara. Dalam keuangan negara ada perbedaan antara penerimaan dan negara dan pendapatan negara. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, yakni segala bentuk pesetoran yang diterima dan masuk ke rekening kas negara. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Artinya semua penerimaan negara yang menjadi hak pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan kontrak satuan kerja, kementerian, dan lembaga. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Zakat dalam perspektif pengeluaran negara. Kebijakan pemerintah dalam mengelola pengeluaran keuangan negara setiap tahun direncanakan dan disusun dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka pembiayaan pelaksana kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Kewajiban pengeluaran negara bagi 8 asnaf. Yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin,
3. Pengurus zakat, 4. mualaf, 5. budak, 6. orang-orang yang berhutang, 7. fisabilillah, dan yang terakhir Ibnu Sabil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.